Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, sebagaimana kita ketahui dan hitung bersama, pada saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, dan artinya tidak lama lagi kita kembali insya Allah akan bersua dengan bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, diriwayatkan kana sahabah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka memohon dan berdoa kepada Allah, dikatakan kana sahabah adalah para sahabat, biasanya mereka berdoa kepada Allah sittata ashhur, 6 bulan. Konsisten mereka terus berdoa kepada Allah, memohon agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka dengan Ramadan. Pertemukan mereka dengan Ramadan. Wa yad'una sittata ashhur, sedangkan kemudian bila mereka sudah bersua dengan Ramadan, maka 6 bulan berikutnya yad'una Allah ay yataqabbala minhum. 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menerima apa yang telah mereka amalkan di bulan Ramadan tersebut. Maka inilah kebiasaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, pertanda bahwasanya Ramadan itu memiliki tempat dan kedudukan yang istimewa di dalam hati mereka. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, 6 bulan lamanya mereka berdoa memohon kepada Allah agar Allah pertemukan mereka dengan Ramadan, agar Allah memberikan keselamatan kepada mereka di bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi mereka agar mereka mampu memaksimalkan untuk berusaha melakukan kedekatan kepada Allah, melakukan ketaatan amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan ketika mereka bersua dengan Ramadan, mereka berusaha memaksimalkan tenaga dan waktu mereka untuk meraih ampunan dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah sediakan. Dan setelah itu mereka lakukan 6 bulan berikutnya, mereka terus memohon meminta kepada Allah agar Allah berkenan menerima apa yang telah mereka jalankan. Nah, ini menggambarkan begitulah Ramadan di dalam hati para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui, begitu banyak kemuliaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang menginginkan untuk meraihnya. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunan, Allah bebaskan hamba-hambanya dari ancaman siksa api neraka, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan hanya di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
kebiasaan kaum muslimin, khususnya generasi terbaik umat ini, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, sebelum datangnya bulan suci Ramadan, ada beberapa persiapan diri yang mereka lakukan, sehingga seyogianya hal itu pun menjadi acuan bagi kita, mempersiapkan diri kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan sehingga kita dapat meraih apa yang telah Allah janjikan. Maka kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, ada beberapa hal ikhwatal iman yang mesti seseorang perhatikan untuk dalam rangka mempersiapkan dirinya memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah an-niyatul shadiqah, yaitu meluruskan niatnya. Ini adalah hal yang sangat penting, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pada dasarnya Allah tidak perintahkan kepada kita untuk beribadah, kecuali kita harus menjalankannya dengan keikhlasan. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena kita akan bersua dengan satu bulan yang disebut juga oleh para ulama dengan syahrul amal, bulan di mana kesempatan dan ajang bagi kita untuk beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala dari amal yang dilakukan oleh seorang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala khususkan amal-amal tertentu yang tidak ada di bulan yang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan Ramadan. Baik itu ibadah siam ataupun ibadah qiyam. Maka di sini ikhwatal iman, perlunya seseorang menyadari pentingnya keikhlasan di dalam niat, di mana dia melakukan ibadah dan ketaatan itu hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lain. Berkaitan dengan niat dan apa yang ada di dalam keyakinan serta hati seorang mukmin, agar dia dapat meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan di bulan Ramadan tersebut, termasuk juga ikhwatal iman, perlunya seseorang melihat untuk dapatnya dia membersihkan hatinya dari noda-noda kesyirikan. Kenapa kita katakan ini adalah bagian yang berkaitan dengan masalah niat? Kenapa kita katakan membersihkan hati dan diri dari noda-noda kesyirikan? Ini erat kaitannya dengan masalah niat, karena Nabi SAW telah mengingatkan. Apa kata Nabi? Innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya yang aku khawatirkan, kata Nabi SAW, dan dia adalah sesuatu yang akhwaf, yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW pada diri umatnya, adalah sebuah perbuatan syirik kecil, kata Nabi. Nabi menyebutnya bahwasanya perbuatan itu termasuk dalam kategori syirik. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi itu? Sesuatu yang tersembunyi, yang kadang-kadang tidak disadari oleh seseorang, dia tergelincir dan masuk ke dalam apa yang dicemaskan oleh Nabi itu. Sementara kecemasan Nabi ini, bila seseorang terjerumus ke dalamnya, maka ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi adalah sesuatu yang sangat fatal
karena Nabi mengategorikannya masuk dalam kategori kesyirikan. Kendati pun Nabi menyebutnya syirik kecil. Apa itu? Yakni ar-riya. Ya, yang dikhawatirkan oleh Nabi, yang Nabi sebut itu sebagai syirik kecil adalah ar-riya, yaitu seseorang melakukan ibadah mengharapkan pujian agar dilihat oleh orang, kemudian orang-orang tersebut memujinya. Dan kita semua sering mendengarkan uraian dari guru-guru kita ikhwatal iman, hadis yang telah diutarakan oleh Nabi SAW tentang pentingnya niat. Bukan hanya menghalangi dan menyebabkan ibadah yang dilakukan oleh seseorang ketika jauh dari keikhlasan, ketika dia mengharapkan dalam ibadahnya itu pujian atau tujuan-tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ternoda niat seseorang di dalam ibadah, bukan hanya menghalangi ibadahnya diterima oleh Allah, bukan hanya sebatas terhalang ibadahnya diterima, tapi juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena Nabi mengatakan itu adalah kesyirikan. Walaupun itu dikategorikan oleh Nabi sebagai syirik kecil, namun hal itu juga sekali lagi bukan hanya sebatas terhalangnya ibadah diterima, tapi ini juga berpotensi pelakunya mendapatkan ancaman api neraka. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, sebagaimana yang sering kita dengar guru-guru kita menjelaskan dan menguraikan, menerangkan kepada kita, di mana Rasulullah SAW pernah menjelaskan ada 3 golongan manusia, tusya'alu bihimun nar, yang Allah nyalakan api neraka dengan mereka, Allah sulut api neraka dengan mereka. Siapa orang-orang ini? Apakah mereka orang-orang yang melakukan perbuatan dosa? Mereka adalah orang-orang yang kata Nabi SAW, orang-orang yang melakukan ibadah dan ketaatan. Nabi SAW menceritakan yang pertama, siapa dia? Yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah berikan kepada dia karunia, nikmat. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang Allah telah berikan kepadanya, fa'arafaha, dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya ketika di hari kiamat dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah tanyakan kepadanya, "Madza amilta biha?" Apa yang telah engkau lakukan dengan karuniaku tersebut, kata Allah. Lalu dia pun mengatakan, aku begini, aku bersedekah, dia sebutkan kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakan. Bukan amal biasa, tapi amal istimewa. Dia bersedekah. Dia infakkan apa yang Allah telah karuniakan itu di jalan Allah. Tapi begitu dia memaparkan apa yang telah dia kerjakan, dibantah dan disanggah oleh Allah. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan, kadzabt, dusta, kata Allah. Engkau melakukan itu tidak lebih dari engkau berharap orang-orang memberikan pujian kepadamu. Maka kerusakan di sini ikhwatal iman bukan pada amalnya, tapi kerusakan di sini terdapat di dalam niatnya. Apa kata Nabi? Fasuhiba ala wajhi wa ulqiya finnar. Kemudian diseret dengan wajahnya ini menyentuh tanah. Fasuhiba ala wajhi wa ulqiya finnar jahannam. Lalu Allah campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Begitu pula yang kedua, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan ilmu, kecerdasan, suara yang bagus, fa'arafaha, dia pun mengakuinya. Lalu Allah tanyakan, apa yang telah engkau lakukan dengan apa yang Allah telah karuniakan? Dia katakan, aku membaca kitabmu ya Allah, aku membaca Al-Quran. Ini kita tahu amal istimewa. Lihat bagaimana sedekah, bagaimana membaca Al-Quran. Sedekah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah lipat gandakan pahala sedekah. Satu perumpamaan sedekah seumpama seseorang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai menghasilkan 100 biji. 700 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah. Dan itu tidak hanya berhenti di angka 700 kali lipat.
Di ujung ayatnya masih Allah katakan yudha'ifu liman yasha. Masih ada kemungkinan Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Bagi orang-orang khususnya ketika dia beramal di mana ibadah dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah, itu bulan Ramadan. Nah, begitu juga orang baca Quran. Apa yang kita baca dari Al-Quran tidak diberikan ganjaran oleh Allah per juz. Tidak diberi ganjaran oleh Allah per lembar, per halaman, per ayat, per surat. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran dari bacaan Al-Quran per huruf, kata Nabi. Wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tapi seseorang membaca alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Per huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran 10 kali lipat. Ini amal istimewa. Bukan amal kaleng-kaleng. Nah, ketika orang yang Allah berikan karunia tadi, ilmu, kemampuan membaca Al-Quran, suara yang indah, suara yang bagus. Lalu kemudian Allah tanyakan. Dan dia mengatakan dia membaca Al-Quran. Disanggah oleh Allah dan Allah katakan, "Kadzabta. Engkau melakukan itu hanya karena engkau mengharapkan orang-orang menyanjungmu. Orang-orang mengatakan engkau adalah orang yang hebat, engkau adalah orang yang pintar." Lihat bagaimana kemuliaan ilmu yang dia miliki. Jalan yang telah dia lalui. Dan permasalahan tidak terletak pada apa yang dia amalkan, tapi permasalahan terletak pada niatnya. Fasuhiba ala wajhi wa ulqiya finnar. Sama. Allah seret lalu Allah campakkan ke dalam neraka jahanam. Orang yang ketiga, orang yang berjihad. Kita tahu bagaimana keutamaan dan kemuliaan jihad. Sampai dia ikut membela agama Allah, berjihad di jalan Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa karunia dan nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, kesehatan, tenaga yang kuat, keberanian. Tapi begitu Allah tanyakan, dia pun mengatakan dia berjihad di jalan Allah. Kembali yang dia lakukan adalah amal yang sangat istimewa. Tapi kemudian disanggah juga oleh Allah. Seperti dua sebelumnya. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah seret dia. Kenapa? Karena terdapat kekeliruan di dalam niatnya. Maka ikhwatal iman, bukan hanya sekedar kita melihat bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita beramal. Adalah bulan di mana Allah lipat gandakan pahala. Tapi sebelum kita memasuki itu perlunya kita sentuh niat kita. Perbaiki niat kita. Karena akan sia-sia apa yang kita lakukan ketika terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalam niat. Kendati pun yang kita lakukan itu adalah amal istimewa di hari yang istimewa, tapi dengan niat yang salah, maka itu akan sia-sia. Sehingga perlunya ikhwatal iman kita untuk tajdidun niyah. Kita perlu untuk memperbaharui niat kita. Sebagaimana yang mempengaruhi niat ketika seseorang sia-sia amalnya karena dia mengharapkan pujian orang lain, yang dikatakan oleh Nabi adalah syirik kecil. Bayangkan ikhwatal iman ketika dalam hidupnya masih ada syirik besar. Ketika dia masih meyakini benda-benda keramat, ketika dia masih meyakini adanya kubur-kubur keramat yang akan mendatangkan berkah dalam kehidupannya, ketika dia meyakini keyakinan syirik seperti ini, termasuk juga masih meyakini adanya benda-benda yang dapat memberikan perlindungan pada dirinya, pada rumahnya, tempat usahanya, ya, yang kita kenal dan disebut oleh masyarakat kita dengan istilah ajimat. Maka Nabi SAW mengatakan, man alaqa tamimatan faqad asyrak, kata Nabi. Orang yang menggantungkan ajimat, memakai ajimat, sungguh dia melakukan kesyirikan, kata Nabi. Jika itu yang terjadi pada orang yang riya, dan itu termasuk syirik walaupun kecil, kata Nabi, sia-sia, bahkan dia diseret. Lihat apa yang telah dia lakukan. Tapi apa yang dia dapatkan, Allah campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Apatah lagi ketika yang dia lakukan itu adalah syirik besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ikhwatal iman, Allah katakan,
Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyarakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan, kata Allah kepada Nabi Muhammad, jika seandainya Nabi Muhammad melakukan kesyirikan, dan itu tentu sangat jauh dari Nabi, tapi begitulah penekanan dari Allah Azza wa Jalla. La in asyarakta, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, maka akan sia-sia amalmu. Maka ikhwatal iman, perlunya kita membersihkan akidah kita dari noda-noda kesyirikan. Berangkat dari menanamkan dan menumbuhkan keikhlasan di dalam niat kita sebelum kita melakukan ibadah, sebelum kita berhadapan dengan waktu dan bulan yang sangat istimewa. Maka ini persiapan yang pertama. Persiapan yang kedua, ikhwatal iman, adalah at-taubah as-sadiqah. Persiapan yang kedua adalah taubat yang benar. Pepatah masyarakat kita mengatakan tak ada gading yang tak retak. Siapapun memiliki kesalahan dan dosa. Tidak ada selain Nabi SAW yang maksum. Bahkan Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia memiliki kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, kata Nabi. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Maka sambut momentum Ramadan dengan kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena dengan taubat ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan dan taufik. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi orang-orang bila mana dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang sesungguhnya. Taubat yang sebenar-benarnya. Yang berangkat dari hatinya, kesadaran di mana dia menjadikan ampunan Allah sebagai sandaran utama dalam hidupnya. Maka perlunya mengawali menyambut bulan suci Ramadan, kita perlunya untuk memperbaharui taubat kita. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa dan kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Ini pertama. Karena dengan taubat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi kesalahan kalian. Nukaffir ankum sayyiatikum. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dengan taubat inilah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala tutup kesalahan dan dosanya, lalu Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, ikhwatal iman, perlunya seseorang bila mana dia mengharapkan dan mendambakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan dan Allah janjikan, terutama ketika dia memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, maka hendaknya dia perlu mengawali dan menghadapi itu dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Adapun yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya ikhwatal iman, yaitu perlunya kita membekali diri kita dengan bekal ilmu. Karena kita akan berhadapan dengan satu momentum yang disebut dan dinamakan oleh sebagian para ulama bahwasanya syahrul Ramadan adalah syahrul amal. Adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala
perintahkan kita untuk beramal, beribadah. Maka perlunya ikhwatal iman, seseorang sebelum beramal, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab di kitab sahihnya. Imam Al-Bukhari memberikan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu haruslah seseorang sebelum berkata dan beramal mestilah dia berilmu. Sehingga ikhwatal iman perlunya kita mempelajarinya. Apa ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah terhadap amalan-amalan yang akan kita kerjakan. Sehingga amal yang kita kerjakan itu adalah amal yang sesuai dengan tuntunan. Amal yang kita kerjakan berdasarkan tuntunan. Bukan amal yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita lihat banyak orang melakukan. Bukan amal yang kita kerjakan karena ikut-ikutan. Atau bukan amal yang turun-temurun kita kerjakan. Tapi ilmu yang penting kita pelajari sehingga kita mengerti dan faham. Sehingga kita tahu apa yang ada di dalam tuntunan agama kita terhadap semua amalan-amalan yang akan kita kerjakan. Jangan sampai ikhwatal iman sebagaimana di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang mengerjakan satu amalan, namun amalan yang dia kerjakan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, kata Nabi. Maka ketika seseorang beramal, namun amalnya itu tidak berdasarkan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Nabi? Fahuwa raddun. Maka amalnya tersebut raddun ay mardudun. Arti raddun dijelaskan oleh para ulama artinya mardudun, yaitu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan sia-sia. Bagaimana seseorang akan mendapatkan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Rahmat, maghfirah, idqum minan nar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan Ramadan, rahmat, pembebasan dari api neraka, ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Bagaimana dia akan mendapatkannya jika amalnya mardud, jika amalnya tertolak? Maka inilah yang dikatakan ikhwatal iman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Yang kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita masuk pada apa yang diucapkan dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa kata Nabi? Raghima anfum ri'in. Raghima anfum ri'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka seseorang. Sungguh rugi seseorang. Para sahabat khawatir, siapa nih? Orang yang rugi kata Nabi, orang yang celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa yang kau maksudkan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan, "Man adraka Ramadan falam yughfarlah." Orang yang bersua dengan Ramadan, falam yughfarlah. Dia bersua dengan Ramadan, dia ada di bulan Ramadan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berhasil untuk mendapatkan ampunan itu. Padahal Allah sediakan. Sehingga dia jadikan seolah-olah Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lain. Padahal Allah sediakan keistimewaan. Allah janjikan. Dan dia ada di sana tapi dia tidak dapat apa-apa. Maka Nabi SAW mengatakan, Raghima anfum ri'in. Maka inilah orang yang celaka.
Orang yang merugi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena sesungguhnya jauh sebelum kita terlahir di muka bumi ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan ajal kita. Dan kita semua tidak akan bisa memungkiri bagaimana kematian selalu mengintai kita. Kematian tidak lagi melihat umur. Ada orang yang tadi siang masih sehat, masih duduk bersama kita, masih bercerita, ketawa-ketawa. Keesokan harinya kita terkejut mendengar berita kematiannya. Maka kita tidak tahu, ikhwatal iman, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempersuakan kita dengan Ramadan tahun ini, kita tidak tahu. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka maksimalkan. Sehingga ikhwatal iman, ya, kesadaran tentang apa yang harus kita persiapan tadi, itu harus kita tumbuhkan. Karena ini kesempatan yang kita tidak tahu, entah kita sampai atau tidak. Kalaupun Allah sampaikan kita pada Ramadan tahun ini, tahun depan entah ada atau tidak kita. Bayangkan ikhwatal iman, dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis dikatakan, ada seorang sahabat di mana dia mengenal ada dua orang yang sama-sama masuk Islam. Ada dua orang yang sama-sama masuk Islam. Masuk Islam di waktu bersamaan. Artinya startingnya sama. Lihat Pak, dia mengenal, ini seorang sahabat bercerita, ada dua orang yang sama-sama masuk Islam. Ya, buka lembaran hidupnya sama. Lalu yang satu dari dua orang ini, yang satu pergi berjihad. Dia berjihad. Anggap si A. Dia ini pergi berjihad, lalu kemudian dia pun syahid di dalam jihadnya. Dia gugur di dalam jihadnya. Maka setelah si A syahid, tinggallah si B. Yang kedua, yang sama-sama masuk Islam ini, yang starting awalnya sama. Lalu ikhwatal iman, si B ini 1 tahun setelah syahidnya si A, dia pun meninggal dunia, wafat. Ala firashihi, tidak di medan perang seperti saudaranya, tapi si B wafat di rumahnya. Artinya sampai ajalnya dia pun meninggal dunia. Maka A dan B yang startingnya sama, namun akhirnya berbeda, berselisih sekitar 1 tahun. Sementara si A syahid, si B tidak. Dan dia sudah meninggal dunia. Sahabat yang menceritakan ini, satu malam aku bermimpi. Aku berjalan dengan dua orang ini yang aku kenal. Hingga akhirnya kami sampai di depan sebuah pintu yang indah. Saking indahnya pintu itu, kata dia, aku mengira ini adalah pintu surga. Lalu tiba-tiba pintu itu terbuka. Maka keluarlah seseorang yang aku kira itu adalah malaikat. Begitu dia keluar dari pintu tadi, lalu kemudian dia memanggil nama si B yang meninggal belakangan. Wa dakhala ma'ahul bab. Lalu
mendekatlah si B yang dipanggil, dia masuk ke pintu dan pintu tertutup. Tidak beberapa lama kemudian keluar lagi, pintu terbuka, keluar orang tadi. Lalu dia memanggil nama si A. Fadakhala ma'ahu al-bab. Lalu si A dipanggil, dia pun masuk ke pintu dan pintu tertutup. Lama dia menunggu, pintu terbuka. Orang itu keluar lagi. Fadzakara rasmi. Lalu orang itu memanggil namaku, kata sahabat tadi. Kemudian dia mengatakan, irji' famalaka sya'nun. Dia mengatakan kepadaku, pulanglah engkau, karena ini belum waktumu. Bersamaan dengan itu dia terjaga dari tidurnya dan ternyata mimpi. Tidak sabar dia menghabiskan malam untuk bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam riwayat dengan sanad yang hasan. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bertemu dengan Nabi, dia pun menceritakan apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Lihat ikhwatal iman, kita tidak mengambil dasar ini karena mimpinya, tapi dia kemudian mempertanyakan mimpinya itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cerita panjang lebar. Setelah selesai dia bercerita tentang mimpinya, lalu ditanyakan oleh Nabi, terus kenapa? Apa yang aneh dalam mimpimu? Kenapa sebegitu inginnya kamu mempertanyakan, menceritakan mimpi itu kepadaku, kata Nabi SAW. Maka ikhwatal iman, apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, betul dia pulang karena dia masih hidup. Kan dia disuruh pulang. Yang dua ini sudah meninggal tapi sudah masuk ke pintu. Tapi pertanyaan saya, kenapa yang dipanggil pertama itu adalah siapa tadi Pak? Si B. Harusnya si A. Karena dia yang lebih dulu wafat dan dia wafat dalam jihad. Walaupun kedua-duanya masuk ke dalam pintu tadi. Tapi kenapa si B yang duluan dipanggil ya Rasulullah? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak dan Ibu? Nabi kembali menanyakan kepada dia, alaisa tuwfiya ba'da akhihi bisanah? Bukankah si B itu belakangan meninggal dari saudaranya yang syahid, yang bedanya ada berapa? 1 tahun. Ya, karena si B, si A meninggal 1 tahun berikut baru si B. Tapi si A syahid, si B ini meninggal di rumahnya sampai ajalnya. Tapi kenapa dia dulu dipanggil? Memang dia wafat 1 tahun lebih dari saudaranya yang syahid ini. Apa kata Nabi SAW? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Awalaisa fis sanati laqiya Ramadan. Apa kata Nabi? Bukankah rentang 1 tahun itu dia bersua dengan 1 Ramadan? Apa yang melebihi dia dari saudaranya yang syahid, ikhwatal iman, adalah ketika dia lebih dari saudaranya catatan apanya? Ramadannya. Awalaisa fis sanati laqiya Ramadan. Maka jadikanlah ikhwatal iman Ramadan yang akan datang untuk kita bersungguh-sungguh melakukan persiapan-persiapan ini. Kita tidak tahu, sebagaimana tadi kita katakan, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka maksimalkan, maka upayakan. Ya, lihat bagaimana ganjaran yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana seseorang yang akhirnya dapat mengungguli saudaranya hanya karena kelebihan 1 Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini sekedar sebatas himbauan bagi kita karena keterbatasan waktu, ikhwatal iman. Sengaja kita tidak mengulas hukum-hukum yang terkait dengan ibadah puasa. Ya, ini dapat kita lihat di referensi-referensi yang ada. Pelajarilah dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan
tuntunan-tuntunan terkait dengan ibadah-ibadah tersebut. Namun ikhwatal iman, sebelum kita akhiri, ada satu nukilan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin kita berbagi, yaitu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Ya, kita harus pelajari ketentuan di dalam ibadah tersebut, di mana ada hal-hal yang dapat membatalkan ibadah kita, khususnya ibadah puasa. Dan ketahuilah ikhwatal iman, sesungguhnya ada hal-hal dia tidak masuk pada apa yang dapat membatalkan, tapi ketahuilah dia dapat menggugurkan pahala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min shaimin," kata Nabi. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa. Nabi tak lepaskan status shaim pada orang itu. Karena puasanya tidak batal. Karena dia adalah orang yang berpuasa. Puasanya tuntas dari awal sampai akhir. Makanya Nabi mengatakan, "Kam min shaim." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Tapi sayang, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya selain daripada haus dan lapar. Makanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Jika engkau berpuasa, maka puasakan juga telingamu, puasakan juga matamu, puasakan juga lisanmu, anil kadhibi wal maharim, yaitu dari perbuatan dusta dan hal-hal yang diharamkan. Wada' adzal jar, tinggalkan, jangan lagi engkau menyakiti tetanggamu. Ya, lingkungan kita jaga keharmonisan, ya, kebersamaan, ukhuwah dengan tetangga kita. Jangan sakiti lagi mereka. Ya. Lalu kemudian dikatakan, wala taj'al yaumu fitrika wa yaumu shaumika sawa. Jangan sampai hari engkau berpuasa dengan hari engkau tidak berpuasa itu sama. Jangan. Harus ada keistimewaan, harus ada kelebihan. Ya. Melatih diri seseorang untuk menjaga telinganya, matanya, lisannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ungkapan yang lain, ikhwatal iman, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma shama man dhalla ya'kulu luhumun nas." Ya, tidaklah dikatakan berpuasa orang walaupun dia tidak makan dan minum ketika dia berpuasa, tapi dia masih makan daging saudaranya. Lihat. Kita tahu ikhwatal iman, dosa apa yang diumpamakan oleh Allah seperti kita memakan bangkai saudara kita, yaitu ghibah. Makanya Nabi SAW mengatakan, mengingatkan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amalu bih, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dilarang oleh Allah, dusta, ya, fitnah, namimah, mengadu domba, ghibah, apapun yang kita semua tahu bahwasanya ini adalah perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ketika dia lakukan itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, wal 'amalu bih, atau dia tidak mengucapkan tapi dia ikut mendengarkan. Dia sebagai pendengar setia. Ya, dia ikut mendengarkan. Maka hati-hati ikhwatal iman dari media, dari tontonan-tontonan yang berisikan ghibah, namimah, fitnah dan yang lainnya, maka hindari ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur, orang yang tidak meninggalkan perkataan yang dilarang, perkataan dosa, wal 'amalu bih, atau dia terlibat dalam cerita itu, dalam perkara itu, maka kata Nabi SAW,
falaisa lillahi hajah. Allah tidak lagi berhajat fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maksudnya adalah walaupun dia meninggalkan makanan dan minumnya, Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya. Inilah yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Dalam ungkapan tadi, tidaklah dikatakan seseorang berpuasa kalau dia masih makan daging manusia. Dia boleh tidak makan daging sapi, daging ayam saat dia berpuasa karena dia tidak makan, tapi dia masih makan daging manusia. Maka hati-hatilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dan menerima amal ibadah kita serta memberikan ampunan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, waktu juga yang membatasi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.